Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang skalanya mungkin paling ambisius yang pernah kita lakukan ya. Iya, Kita akan mulai dari denyut kehidupan di dalam satu sel, lalu kita lompat ke pertanyaan soal makna dan keyakinan dalam diri manusia, dan berakhir, ini yang paling jauh, di ujung waktu, di takdir akhir alam semesta itu sendiri. sebuah perjalanan dari mikroskop ke teleskop ya, bisa dibilang gitu. Kita punya 3 sumber di hadapan kita, yang kalau dilihat sekilas kayaknya nggak nyambung. Betul. Satu tentang biologi tapi filosofis, satu lagi teologi, dan yang terakhir kosmologi. Tapi, mungkin saja ketiganya ini sedang menceritakan kisah yang sama, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu dia misi kita hari ini. Mencari tahu apakah ada benang merah yang bisa menyatukan semuanya. Kita akan menyelami gagasan bahwa kesadaran ternyata bukan cuma milik kita, tapi udah ada sejak level partikel. Lalu, soal penghambaan diri, Betul. Dan terakhir, sebuah teori yang cukup radikal tentang akhir alam semesta, yaitu alam konstan. siap. Mari kita mulai dari yang terkecil. Oke, sumber pertama Anda ini dibuka dengan kalimat yang sangat puitis ya. Iya, betul. Dikatakan bahwa sel itu bukan unit biologis, tapi sebuah keputusan. Terus DNA bukan buku kehidupan, tapi mantra kosmik. Ini ini terdengar indah sih, tapi terus terang apa maksudnya ya? Jadi begini, ini adalah cara sumber tersebut untuk ngajak kita berpikir di luar definisi standar. Biasanya kan kita mendefinisikan kehidupan dari fungsinya ya kan? Iya, punya membran, metabolisme, bisa replikasi. Nah, itu dia. Sumber ini bilang, itu semua cuma gejalanya. Hakikat kehidupan yang sebenarnya itu adalah pergeseran. Pergeseran dari sekedar mengikuti hukum alam menjadi mengelola hukum alam. Tunggu, mengikuti versus mengelola. Coba jelasin bedanya. Oke, bayangkan sebuah batu yang jatuh karena gravitasi. Batu itu 100% pasif. Dia cuma mengikuti hukum fisika. Oke, Sekarang bayangkan sebuah sel. Di sekelilingnya kan ada kekacauan, entropi, tapi di dalam dirinya ia secara aktif mempertahankan keteraturan. Ia membangun protein, membuang limbah, menjaga suhunya. Dia nggak melawan hukum fisika, tapi dia mengelolanya untuk menciptakan keteraturan kecil di tengah lautan kekacauan. jadi kayak perenang di sungai. Dia nggak melawan arus, tapi dia menggunakan arus itu untuk bergerak ke tujuannya. Bukan kayak daun kering yang cuma anyut. Analogi yang sempurna. Tepat sekali. Titik di mana materi berhenti jadi daun kering dan mulai jadi perenang. Nah, disitulah kehidupan dimulai. Oke, saya nangkep. Nah, di sini sumber itu membuat lompatan yang luar biasa. Dikatakan bahwa prinsip mengelola ini identik dengan kesadaran. Tunggu dulu, kesadaran ada di level partikel. Ini kedengerannya kayak fiksi ilmiah, bukan biologi. Tentu, karena kita terbiasa mengasosiasikan kesadaran itu dengan pikiran, emosi, atau aku. Sumber ini mendefinisikan ulang kesadaran, bukan sebagai kemampuan berpikir, tapi sebagai kemampuan suatu sistem untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan mengatur dirinya sendiri. Jadi ini definisi yang sangat fungsional. Betul. Ini bukan soal partikel yang bisa merasa sedih atau gimana, ini lebih ke, kalau saya coba bayangkan, kesadaran ini bukan kayak saklar lampu yang nyala atau mati dan cuma ada di otak kita. Tapi lebih mirip volume kontrol yang udah ada dari awal. Persis, analogi yang sempurna. Di level partikel, volumenya mungkin di angka 0,1, nyaris nggak kedengaran. Dia cuma bisa berinteraksi pasif. Itulah kesadaran relasional minimalnya. Oke. Di level sel, volumenya naik, katakanlah ke angka 3. Dia udah bisa ngatur rumahnya sendiri, dia punya kesadaran regulatif, dan di otak manusia, dengan miliaran sel saraf yang terhubung, volumenya diputar sampai ia maksimal ke angka 10. Muncullah apa yang kita sebut kesadaran reflektif. Kemampuan untuk sadar akan keberadaan diri sendiri. Tepat. Wah, ini membalikkan semuanya. Jadi aku yang selama ini saya kira adalah kapten kapal, ternyata menurut sumber ini cuma juru bicara yang ngumumin keputusan yang udah diambil di ruang mesin biologi. Kurang lebih begitu. Dan semua pilihan bebas kita, milih jurusan kuliah, milih pasangan, itu cuma hasil akhir dari program biologis yang super kompleks. Itulah argumennya yang disebut determinisme struktural. Setiap entitas, dari partikel sampai manusia, pada dasarnya hanya menjalankan hukum internalnya.
Partikel menjalankan hukum fisika, sel menjalankan hukum biokimia, dan manusia menjalankan tumpukan hukum biologis, psikologis, kognitif yang rumitnya bukan main. Jadi manusia tidak bebas, manusia hanya rumit. Itu kesimpulan dari sumber pertama. Kualitas. Gagasan ini kan terasa sangat dingin ya. Nah menariknya sumber Anda yang kedua sepertinya justru mengambil gagasan dingin ini dan membawanya ke ranah spiritual. Gimana caranya? Tepat sekali. Sumber kedua ini mulai dengan pertanyaan, apakah keyakinan itu harus rasional? Jawabannya menarik. Keyakinan nggak harus sepenuhnya lahir dari akal, Tapi dia nggak boleh bertentangan dengan akal. Oke, jadi akal itu fungsinya sebagai filter ya? Betul. Akal itu digambarkan bukan sebagai matahari, tapi lampu senter di kegelapan. Fungsinya bukan untuk menciptakan cahaya, tapi cuma buat mastiin kita nggak nabrak dinding kontradiksi. Sumber keyakinan itu sendiri, katanya, datang dari fitrah, dari sesuatu yang lebih dalam. Dan nilai sebuah keyakinan itu bukan dari seberapa logis, tapi apakah dia bisa memberi makna pada hidup. Sumber ini bilang, makna itu bukan kita yang ciptakan, tapi udah ada di dalam diri kita, cuma sering ketutup tabir. Apa ini tabir? Tabir terbesarnya adalah apa yang disebut keakuan, ego. Ilusi bahwa aku adalah pusat alam semesta, bahwa aku penentu segalanya. Contohnya? Kayak kita terjebak macet terus marah-marah, seolah-olah alam semesta ini sengaja ngerjain aku. Padahal kita kan cuma satu dari ribuan mobil. Ilusi bahwa pengalaman kita adalah pusat dari segalanya, itulah tabirnya. Sumber ini bilang, tabir itu baru bisa kebuka waktu manusia sadar akan posisi aslinya. Yaitu sebagai hamba. Nah, konsep hamba ini kan bisa kedengeran negatif di telinga modern, kayak perbudakan atau inferioritas. Tapi kayaknya bukan itu maksudnya di sini ya. Sama sekali bukan. Menjadi hamba dalam konteks ini adalah sebuah pencerahan eksistensial, kesadaran yang jernih bahwa aku ada, tapi aku bukan sumber dari keberadaanku sendiri. Sebuah realisasi bahwa kita ini bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Bener. Dan justru saat sadar akan hal ini, manusia jadi paling bebas. Bebas dari perbudakan ego, bebas dari tirani keinginan, bebas dari tekanan opini orang lain. Kalau dipikir-pikir ya, gagasan penyerahan diri ini kedengaran kayak versi spiritual dari determinisme yang kita bahas di awal. Di level biologis kita menjalankan program, dan di level spiritual kita menjalankan kehendak Tuhan. Apakah sumbernya melihat ada hubungan? Secara tidak langsung, iya. Keduanya menunjuk pada realitas di mana kehendak individu bukanlah sumber utama. Puncak perjalanan spiritual ini, menurut sumber kedua, adalah saat kehendak manusia lenyap sebagai klaim kepemilikan. Bukan berarti kita jadi robot ya, Bukan. tapi kehendak kita berfungsi sebagai alat yang selaras sempurna dengan kehendak yang lebih besar. Untuk memahami ini, sumbernya membuat pemisahan konsep Tuhan yang sangat penting. Ah, ini soal zat dan sifat kan? Wah, betul sekali. Ada dua level. Pertama, Tuhan sebagai zat, esensinya yang mutlak. Ini tak terjangkau, tak terpikirkan, tak terbahasakan. Ini wilayah di mana akal dan bahasa harus diam. Oke, kedua, Tuhan sebagai nama dan sifat. Ini adalah cara Tuhan bekerja di dunia yang bisa kita amati. Lewat hukum alam, lewat sebab akibat, lewat apa yang kita sebut takdir. Jadi kita sebagai hamba itu berinteraksi dengan karyanya, bukan mencoba memahami sang senimannya secara langsung, itu mustahil. Jadi penghambaan yang murni itu bukan mencoba meraih yang tak terjangkau, tapi hidup selaras dengan hukum-hukum yang sudah dia tetapkan di alam semesta ini. Ini kayak perenang ahli yang udah nggak lagi melawan arus, tapi menari bersamanya. Tepat. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana sel menjalankan programnya dan bagaimana manusia menemukan kebebasan dalam penyerahan diri. Apakah ini berlaku untuk alam semesta juga? Apakah kosmos secara keseluruhan juga punya takdir yang sedang dituju? Dan disitulah sumber ketiga Anda masuk dengan sebuah visi kosmologis yang cukup radikal. Visi ini mengatakan alam semesta nggak akan berakhir dalam big crunch atau heat death yang kacau, tapi justru bergerak menuju sebuah keteraturan absolut, sebuah keheningan yang sempurna. Bukan kiamat yang penuh ledakan, tapi sesuatu yang lebih sunyi. Sumber ini menyebutnya frozen universe dan alam konstan. Apa bedanya? Frozen universe itu fase transisi. Bayangkan semua benda di alam semesta, bintang, planet, bahkan tubuh kita, punya semacam tanggal kedaluarsa fungsional. Bukan hancur. Bukan hancur, tapi perannya selesai. Sebuah bintang selesai membakar bahan bakarnya dan jadi stabil, sebuah organisme menyelesaikan siklus hidupnya.
membeku di sini adalah metafora untuk berakhirnya perubahan dan dinamika. Jadi beku di sini bukan soal suhu dingin ya, tapi lebih kayak mesin yang udah selesai tugasnya lalu berhenti dan diam. Persis. Dan setelah semua mesin di alam semesta ini berhenti, realitas akan masuk ke tujuan akhirnya. Alam konstan. Ini sebuah kondisi di mana semuanya telah mencapai kesempurnaan struktural. Nggak ada lagi evolusi, nggak ada perubahan acak, karena nggak ada lagi ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki. Semuanya sudah di tempatnya masing-masing. Betul, bergerak dalam harmoni absolut yang abadi. Ini seperti akhir dari sebuah simfoni kosmik yang sangat panjang, di mana semua instrumen akhirnya memainkan nada terakhir yang harmonis bersama-sama dan menahannya selamanya. Deskripsi yang bagus sekali. Dan ini sangat terhubung dengan determinisme dari sumber pertama. Seolah-olah seluruh kosmos, dari sel hingga galaksi, sedang menjalankan programnya masing-masing menuju satu titik akhir yang teratur ini. Koneksinya sangat kuat. Dan dalam kerangka ini, kesadaran nggak hilang. Ia adalah properti fundamental alam semesta yang ikut dalam proses penyempurnaan ini. Jadi di alam konstan, kesadaran individu nggak lenyap. Tidak, tapi telah menyatu dan selaras dengan hukum absolut. Keinginan dan pilihan mungkin masih ada, tapi sudah selaras sempurna dengan keteraturan itu. Nggak ada lagi konflik internal maupun eksternal. Ini mengubah cara kita memandang kematian secara total. Jadi kematian itu bukan akhir, bukan ketiadaan, tapi sebuah transisi. Benar. Kematian dilihat bukan sebagai akhir dari eksistensi, tapi sebagai pulang. Sebuah transformasi dari alam yang masih bergejolak ini menuju keadaan yang lebih fundamental dan sempurna di alam konstan. Luar biasa. Sumber ini bahkan berani berspekulasi bahwa black hole dengan kemampuannya memanipulasi ruang dan waktu secara ekstrim bisa jadi adalah semacam gerbang atau jembatan menuju realitas yang lebih tinggi itu. Wow, oke, jadi kita sudah menempuh perjalanan ini ya. Dari kesadaran yang baru belajar berenang di dalam sel, lalu kesadaran manusia yang menemukan makna saat berhenti melawan arus dan mulai menari bersamanya, hingga akhirnya seluruh kesadaran kosmik menyatu dalam sebuah lautan yang tenang dan abadi di alam konstan. benar. Kalau kita tarik benang merahnya, ketiga sumber ini, dari lensa biologi, teologi, dan kosmologi, sepertinya sama-sama menggambarkan sebuah realitas yang diatur oleh sebuah hukum, atau kehendak, atau keteraturan yang absolut dan fundamental. Iya, namanya saja yang beda-beda. Betul. Entah kita menyebutnya program biologis, takdir Tuhan, atau hukum alam konstan, temanya tetap sama. Sebuah pergerakan yang tak terelakkan dari kompleksitas yang tampak acak menuju sebuah harmoni total. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Ketiga sumber ini dengan caranya masing-masing mengisyaratkan bahwa kebebasan memilih kita dengan segala drama, suka dan dukanya mungkin hanyalah sebuah fase transisi yang indah tapi sementara. Sebuah panggung yang riuh. Betul, sebuah panggung yang riuh sebelum kita semua selaras dengan keteraturan absolut itu. Jika demikian, apa sebenarnya tujuan dari pengalaman manusia yang begitu rumit ini? Apakah kita hanya gemuruh terindah dari sebuah mesin universal yang agung sebelum kita pun ikut diam dan sempurna dalam keheningan alam konstan?